Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dananca dhammacariyanca etamanggalamuttamang. Berdana sesuai dhamma, itulah berkah utama. Bhikkhu Sangha yang termuliakan, hadir bersama kita Yang Mulia Bhante Adikusalo Mahathera yang kini ada di Pusdiklat Kusalarama Badak, Kutai Kartanegara bersama Bhante Titawiryo. Dan di sini Bhikkhu Bapanyo Mahathera dan Bhante Nandawiro hadir di Balikpapan. Para Rama-Ramani yang saya hormati, Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Tiap-tiap tahun umat Buddha, terutama sekali di Kalimantan Utara, Kaltara, merayakan Sanggadana di masa Katina. Namun tidak seperti pada masa Katina tahun ini. Dan ini sudah di penghujung masa Katina, di mana perayaan Sanggadana di masa Katina dirayakan dalam kebersamaan. Saya memperhatikan sekali umat Buddha di Wihara Dharmacakra Tanjung Selor sangat memenuhi ruangan Dhammasala yang sangat indah. Saya perhatikan ruang Dhammasalanya telah dipoles sehingga terlihat indah sekali. Demikian juga umat Buddha di Wihara Bodhisasana Jaya Malino juga memenuhi ruangan Dhammasala. Umat Buddha di Wihara Sinar Borobudur Tarakan juga memenuhi Dhammasala. Juga tadi disebutkan umat Buddha dari Wihara Tanah Tidung juga terlihat. Demikian juga tadi disebutkan dari Wihara Nunukan juga bersama kita. Belum lagi Bhante Adikusalo dan Bhante Titawiryo di Pusdiklat Kusalarama di Kutai Kartanegara di Badak, dan kami berdua di Balikpapan. Ini adalah kebersamaan di dalam kebajikan yang amat indah. Dan tadi saya memperhatikan kolaborasi dari puja bakti yang di antara tiap-tiap wihara memiliki bagian masing-masing yang sangat indah. Kebersamaan ini memang kebersamaan di dalam kebajikan sangat membahagiakan. Bukan hanya persatuan sangga yang menjadi sebab kebahagiaan,
Suka sanggasa samagi, samaganang taposuko. Tetapi kebersamaan, persatuan umat Buddha yang ditunjukkan di dalam kebersamaan kebajikan dari tiap-tiap kota, bahkan 2 provinsi dari beberapa wihara, ini menggambarkan atau memperlihatkan kebersamaan, kerukunan, keharmonisan dalam kebajikan pada masa Katina. Tentu ini tidak terlepas dari upaya Bante Adi Kusalo Mahatera selaku Ketua Biku Pembina Provinsi Kaltara yang telah menginisiasi dan mengatur, bahkan Bante Adi juga tadi saya perhatikan jadi teknisinya juga sibuk sebagai teknisi bagaimana mengatur agar supaya kolaborasi dalam kebajikan ini dapat berjalan dengan baik. Tentu ini menjadi catatan bagi kita semua, saudara-saudara, Bapak dan Ibu sekalian. Karena saya kira belum pernah, baru sekali-kalinya ini puja bakti masa Katina yang diselenggarakan secara kolaborasi 4, 5, 6, 7 wihara dari 2 provinsi. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, dalam Manggala Sutta disebutkan Dananca Dhammacariyanca Eta Manggala Mutamang, memberi atau berdana sesuai Dhamma adalah berkah utama. Dana tidak hanya sekedar membawa kebahagiaan, tetapi dana juga memberikan berkah bagi siapapun juga yang mempraktekkannya. Dalam ajaran Guru Agung Sang Buddha Gautama, dana menjadi sangat penting karena dana menjadi dasar dari semua kebajikan-kebajikan yang dilakukan, maka dana menempati pada tataran urut yang pertama yang mendasar. Itu artinya apabila dana ini dikembangkan dengan baik, dilatih dengan baik, maka ini akan membawa kebahagiaan. Tidak hanya sekedar membawa kebahagiaan, tetapi dana sesungguhnya apapun bentuknya yang diberikan akan membawa kemudahan, membawa kelancaran bagi orang lain. Tadi Bante Adi telah memberikan contoh. Apa yang diberikan oleh Bante Adi membuat kelancaran kita semua. Itu karena dana yang beliau berikan, tenaga, pikiran, dan inisiatif yang telah dilakukan. Memang pemberian Bapak dan Ibu saudara sekalian bisa bentuknya bukan materi, tidak selalu materi, tetapi
yang sangat umum. Memberi ini dimaknai memberi secara materi. Apalagi pemberian pada saat-saat masa Katina ini. Umat Buddha ketika masa Katina telah tiba, sudah berpikir-pikir, sudah merencanakan apa yang mau dipersembahkan kepada Bhikkhu Sangga. Nah, tentu persembahan itu adalah berupa materi. Karena memang persembahan Catupaccaya itu adalah materi. Bentuknya bisa jubah, bisa makanan, obat-obatan, atau tempat tinggal. Nah, di sini persembahan yang tentunya telah secara khusus dipersiapkan pada masa Katina adalah persembahan berupa jubah. Di samping juga dalam bentuk yang lain, berupa makanan atau obat-obatan, dan juga tempat tinggal. Yang memudahkan biasanya, karena untuk mencari jubah ada kalanya kesulitan. Untuk makanan tidak kesulitan, tetapi makanan ya dilakukan pada saat bantenya hadir, dan itu sudah dengan sendirinya. Tapi untuk obat-obatan juga, bantenya ya membutuhkan obat apa atau suplemen apa kadang tidak jelas. Karena itu persembahan dana biasanya bentuknya dalam bentuk materi, yaitu berupa voucher ataupun amplop yang tentunya telah dipersiapkan. Nah, Catupaccaya yang telah dipersiapkan oleh tiap-tiap ya umat yang akan mempersembahkan dana kepada Sangga. Tentu saja hal itu telah dipikirkan baik-baik, telah direnungkan baik-baik. Merenungkan sebelum mempersembahkan. Dengan perenungan itu, maka kita bisa melihat ke dalam suasana dalam hati dan pikiran, dan juga melihat manfaat yang dapat diperoleh dari berdana kepada Sangga. Namun Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, persembahan yang kita lakukan tentu saja tidak hanya kepada Sangga, tapi juga kepada yang lain. Siapa? Ya siapa saja yang membutuhkan. Kalau di rumah, tidak lain adalah ayah dan ibu, keluarga, sanak dan famili. Berbuat baik di rumah. Juga kita berbuat baik kepada mereka yang butuhkan, barangkali orang yang sedang kelaparan. Kita lihat bahwa orang itu lapar, maka dengan sendirinya ada satu
dorongan, rasa cinta kasih, rasa welas asih untuk memberi. Sehingga kemudian karena welas asih kita, ya, kita memberi makanan, hanya barang, satu bungkus nasi, satu gelas air, tapi artinya bagi orang yang sangat membutuhkan, aduh, terima kasih sekali. Yang mendapatkan pemberian sangat-sangat terima kasih sekali. Bahkan mungkin tidak akan lupa kalau kita memberi kepada orang yang memang sedang membutuhkan. Memberi mungkin berupa makanan, atau mungkin pakaian, atau mungkin obat-obatan, bisa kepada siapa saja, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Saya melihat beberapa kota pada masa awal pandemi kemudian mengumpulkan dana untuk mendapatkan APD, alat pelindung diri untuk para pekerja rumah sakit. Diinisiasi oleh pengurus-pengurus wihara. Ini sangat bagus sekali. Ya, tentunya hal ini ya terbesit niat seperti ini karena rasa welas asih kita. Nah, ini pemberian yang semestinya memang kita lakukan pada setiap saat kepada siapapun juga. Karena ketika kita sama-sama melakukan perbuatan baik dengan cara ya patungan sedikit demi sedikit, ayo kita rame-rame ngumpulkan dana ya untuk membantu ya seperti tadi saya sebutkan, atau mungkin ada orang yang sakit, apalagi sesama umat Buddha, mungkin di kota yang sama, apakah di Tarakan, Tanjung Selor, di Malino, ada yang sakit, ayo kita iuran sama-sama. Kita merasa iba perlu membantu teman saudara kita. Apa arti kita menyisihkan sesen demi sesen? Lalu kita gabungkan, tetapi menjadi cukup banyak. Sehingga kita bisa menolong sahabat kita, teman kita, kerabat kita. Demikian juga mungkin ya umat kita di wihara kita. Kalau kita memiliki kebersamaan, kita memiliki solidaritas dalam kebajikan, betapa indahnya kita membangun nilai-nilai kebajikan secara bersama-sama. Jangan kita ketika ada orang yang perlu dibantu, malah kita pura-pura tidak tahu. Padahal jelas-jelas loh, itu di depan mata kita pura-pura tidak tahu. Ya kalau kita tidak tahu ya cari tahu. Dan ini penting sekali. Umat Buddha, ya memang inilah kelebihan kita. Kita selalu berusaha untuk berbagi dan memberi. Dan itu dilakukan secara bersama-sama. Seperti malam hari ini bersama-sama dalam kebaikan. Karena ini masa katina. Tetapi coba nanti kebaikan yang lain. Paling tidak di kota masing-masing. Kita sama-sama dalam kebaikan. Disertai dengan cinta kasih dan kasih sayang. Karena Guru Agung kita mengajarkan kita selalu bagaimana mengasihi
dan memberi kepada siapapun. Bahkan bukan manusia pun kita perlu memberi. Disebutkan sekalipun hanya sisa butiran nasi yang ada di mangkok. Kalau itu kita berikan kepada ikan yang ada di kolam atau di air yang mengalir dengan penuh rasa belas asih, dengan penuh ketulusan, itu menjadi kebajikan. Apalagi kita memberi kepada manusia, sekalipun kepada orang yang tidak bermoral. Tetapi kalau kita sebagai orang yang bermoral dan memiliki cinta kasih kepada yang lain, maka itu menjadi kebaikan bagi seseorang itu sendiri. Apalagi pemberian diberikan kepada orang yang bermoral, memiliki sila yang baik. Betapa besarnya nilai kebajikan yang diperoleh oleh seseorang. Kalau seorang melakukan kebaikan dengan penuh cinta kasih, memberi, menolong, membantu mereka dengan tulus dan sepenuh hati, mungkin sulit kita memberi kepada orang yang telah mencapai tingkat kesucian Sotapanna, tingkat kesucian Cakadagami, tingkat kesucian Anagami, atau tingkat kesucian tertinggi Arahat. Sekalipun di masa kapanpun, itu masih bisa dijumpai orang-orang suci seperti itu. Mungkin sulit. Tetapi kalau seseorang bisa mempersembahkan dana kepada sangga, apalagi secara bersama-sama, dalam kebajikan bersama, tentu memiliki nilai kebajikan pahala yang tak ternilai. Persembahan kepada sangga, sekalipun yang hadir hanya 1, 2, 3 biku atau 4 biku, yang hadir hanyalah mewakili sangga. Baik sangga yang sekarang, sangga yang lalu, dan sangga yang akan datang. Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, tentunya Bapak dan Ibu saudara-saudara pada saat berdana kepada biku sangga disertai dengan tindakan yang diliputi oleh cinta kasih dan kasih sayang. Kalau berucap dengan cinta kasih dan kasih sayang, demikian juga dalam berpikir juga diliputi oleh cinta kasih dan kasih sayang. Karena dengan cinta kasih dan kasih sayang yang menjadi dasar memberi, dengan sendirinya akan dapat mengurangi pengotor pikiran. Dalam Metta Sutta disebutkan, hendaklah kita setiap saat memiliki pikiran cinta kasih dan kasih sayang.
Bahkan ketika kita duduk, kita berdiri, kita berjalan, mungkin kita berbagi, memberi kepada siapapun. Tentunya, kalau kita mempraktekkan salah satu dari syair Metasutta, Titang Carang Sirinowa Yawanowa Yawata Sabikatamido. Bahkan ya, tidak hanya berdiri, berjalan, berbaring, duduk, ketika kita mau lelap, kita juga diliputi oleh cinta kasih dan kasih sayang. Betapa bahagianya orang yang selalu diliputi oleh cinta kasih dan kasih sayang. Pikirannya selalu dicernihkan oleh cinta kasih dan kasih sayang. Karena itu dalam Saraniya Dhamma Sutta juga disebutkan, memang hal ini sangat baik untuk diterapkan, tidak hanya bagi para biku, tapi bagi umat siapapun juga. Kalau bertindak dengan diliputi oleh cinta kasih dan kasih sayang. Kalau berucap diliputi dengan ucapan yang disertai cinta kasih dan kasih sayang. Demikian juga ketika berpikir disertai dengan cinta kasih dan kasih sayang. Baik di depan maupun di belakang. Bukan hanya di depan saja, tetapi ketika di belakang nggak ada orangnya, tetap kita mengembangkan cinta kasih dan kasih sayang kita. Pikiran yang diliputi oleh cinta kasih dan kasih sayang, maka pikiran ini akan bebas dari rasa kebencian. Kalau kita sering memberi dengan cinta kasih dan kasih sayang, kita akan bebas dari rasa membenci. Meskipun barangkali kita masih dibenci. Tetapi ketika sekalipun kita tahu dibenci, kita tidak akan membenci. Karena pikiran kita selalu diliputi oleh cinta kasih dan kasih sayang. Ketika ada orang tidak suka kepada kita, membenci kita, malah berpikir kasihan dia, semoga dia berbahagia. Muncul pikiran cinta kasih dan kasih sayang. Karena itu manfaat dari cinta kasih dan kasih sayang sangat banyak. Ibu dan bapak hafal, saya yakin hafal karena sering mendengar. Ya, di antaranya, ya, kalau tidur dengan nyenyak, tidak bermimpi buruk, bangun segar, nyaman. Dicintai banyak orang. Siapa yang tidak suka dicintai banyak orang? Bahkan dicintai oleh para dewa. Dan ketika seseorang meninggal, bisa lahir di alam Maha Brahma. Karena cinta kasih dan kasih sayang yang kita kembangkan, baik di depan maupun di belakang. Karena itulah orang seperti ini tidak hanya dipuji, tapi akan dikenang. Akan dikenang ibu bapak dan saudara-saudara yang berbahagia. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang memiliki perasaan cinta kasih dan kasih sayang, sangat gampang sekali kita berbuat baik. Karena nggak ada iri-irian, ya. Ayo kita sama-sama berbuat baik. Ayo kita mengerjakan sama-sama. Kita bisa saling membantu, kita saling berbagi. Apapun kita bisa lakukan bersama-sama. Kita mungkin kerja sama-sama, mungkin bersihin wihara. Ayo, ini kan juga berbuat baik, berdana juga. Berdana ke wihara bagaimana ya supaya wiharanya bersih,
Sayang wihara sudah bagus-bagus, tambah salah bagus-bagus, tapi kotor. Nah kalau kotor kita lihat juga nggak nyaman kan. Nah kalau kita terbesit, terpikir, ya kita bisa kok berdana dengan tenaga. Ya, berdanalah dengan tenaga. Dengan berdana tenaga, melihat tambah salah wihara bersih, betapa senangnya. Apalagi kita juga merenungkan, saya membersihkan ini, membersihkan itu. Sesungguhnya juga saya merenungkan, saya membersihkan batin saya dari pengotor pikiran. Sehingga saya bisa membersihkan kotoran-kotoran yang muncul. Saya bisa sadari, oh ini kotoran yang muncul, ini keserakahan. Sadar ini keserakahan. Nah karena saya sedang membersihkan ini, membersihkan itu, sehingga konsentrasi. Kemudian membuat pikiran ya memiliki sati, perhatian pada apa yang dikerjakan. Keserakahannya muncul, lenyap. Kebenciannya muncul, lenyap. Ketidaktahuannya muncul dan lenyap. Sehingga tidak sampai merongrong. Kalau kebencian kita yang muncul dibiarkan, tidak senang kepada orang ini, senang pada itu. Kalau tidak memiliki cinta kasih dan kasih sayang, saat itu yang muncul kemudian mungkin bisa timbul kemarahan, timbul dendam, timbul rasa sakit hati. Tetapi kalau cinta kasih dan kasih sayang sudah cukup membantu untuk tidak hanya sekedar mengalihkan, tetapi membersihkan dari kebencian. Kalau kita sering memberi dan memberi, Bapak dan Ibu Saudara sekalian, dengan sendirinya keserakahan kita berkurang. Karena kita sering memberi dan memberi. Memang kita mengumpulkan, tetapi tidak stop sampai di situ. Mau melepaskan. Tidak sekedar hanya memberi untuk tujuan seseorang berkurangnya penderitaan. Tidak hanya sekedar memberi supaya terlihat indah, bersih dan bagus, tapi memberi untuk melepas pengotor pikiran, melepas keinginan-keinginan. Barangkali kita memiliki keinginan yang amat banyak yang tak terhitung. Ingin ini, ingin itu, merasa apa yang ini belum tercapai, itu belum tercapai, sangat banyak keinginan. Tetapi kalau kita melepas, tidak hanya sekedar berdana, maka kita bisa melepas keinginan kita. Keinginan yang buruk-buruk tentunya. Barangkali ada keinginan yang baik, tetapi keinginan baik kalau itu, tidak memungkinkan saya lakukan. Ya sudah ditunda. Tidak perlu membuat menjadi kecewa. Apalagi keinginan yang buruk. Ini harus dikurangi. Barangkali ingin menjadi, saya ingin menjadi lebih banyak lagi kekayaan, kemakmuran, kejayaan. Tetapi kalau keinginan itu membuat saudara menderita, kenapa tidak dikurangi?
Dengan memberi dan memberi dengan cinta kasih seperti saya tadi telah singgung, akan berkurang kebencian kita. Kita sebagai manusia biasa, wajarlah kita kadang timbul rasa tidak senang, ya rasa dengki, ya wajar. Tetapi dengan kita melatih memberi dengan cinta kasih, dengan penuh belas asih, dengan sendirinya kebencian akan berkurang. Memberi juga karena disertai dengan pengertian yang benar. Pengertian yang benar itu pengetahuan nyana. Pengetahuan yang benar itu yang tentunya telah menghapus, menghilangkan kebodohan kita. Karena kebijaksanaan lawannya kebodohan. Karena itu dengan kita memberi, maka kebajikan, nilai-nilai luhur akan banyak sekali yang bisa dilakukan secara bertahap dan terus berkesinambungan, baik sendiri maupun secara bersama-sama. Tapi betapa indahnya kalau kebaikan bisa dilakukan bersama-sama. Bersama mungkin keluarga. Ayo satu keluarga kita berbuat baik sama-sama ke wihara. Tapi tidak di wihara pun, di rumah berbuat baik sama-sama. Betapa indahnya kalau berbuat baik secara bersama-sama. Baca parita di depan altar, berlatih meditasi sama-sama. Ayah, ibu, anak, betapa indahnya daripada hanya ibunya sendiri baca parita atau bapaknya sendiri. Tentu akan terlihat indah kalau secara bersama-sama. Inilah kebersamaan di dalam kebaikan sungguh sangat indah. Dan ini perlu untuk diterapkan kapanpun juga. Bapak dan Ibu saudara yang berbahagia, dalam Dakina Wibanga Sutta, ini uraian saya yang terakhir dan ini saya akan menjelaskan singkat saja. Ya. Maka hal yang pertama dari praktek berdana yang dilakukan menghasilkan yang terbaik. Yang pertama itu harus memiliki materi, dan materi itu dihasilkan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar dan usaha yang benar sesuai Dhamma. Materi yang bersih. Yang kedua, memiliki sada, memiliki keyakinan. Keyakinan akan berbuat baik. Nah biasanya kalau dilakukan secara bersama-sama dalam berbuat baik, lebih yakin dibandingkan kalau kita berbuat baik sendiri-sendiri. Maka berbuat baiklah secara bersama-sama. Dengan itu maka satu sama lain akan saling mendukung sehingga keyakinan dalam memberi. Ya, keyakinan dalam memberi ini dalam pengertiannya sesuai dengan hukum karma. Kalau saya memberi dengan benar maka manfaatnya, kebajikannya sangat besar. Dan memberi dengan tujuan yang benar pula. Yang ketiga, memiliki moralitas yang baik. Nah, kalau pelaku kebaikan memiliki moralitas yang baik, nah maka biasanya sebelum berbuat baik kan memperbaharui sila. Kenapa? Sebelum berbuat baik maka memperbaharui sila. Jadi menyempurnakan 5 sila dulu. Karena moralitas sangat penting sekali. Karena dana, sila. Nah, dana dan sila ini adalah hal yang patut dilakukan. Jangan hanya dana saja, tapi sila, moralitas, perilaku baik. Kalau orang baik-baik berdana kepada orang yang tidak baik, masih mendapatkan kebaikan karena kebaikannya dimurnikan oleh perilakunya yang baik kita, oleh moralitasnya yang baik, apalagi materinya yang baik, apalagi juga memiliki keyakinan yang kuat dalam hal perbaikan, berbuat baik. Apalagi dana
dipersembahkan kepada orang yang bermoral, atau tadi urutan berdana yang terakhir ditujukan kepada sangga, atau untuk membangun wihara. Yang digunakan untuk sangga itu juga nilai pahala kebajikannya besar sekali. Ya. Berdana kepada sangga, tapi kalau tidak bisa berdana kepada sangga, berdana kepada pembangunan wihara yang digunakan untuk kepentingan sangga atau wihara sangga, itu kebaikannya juga sangat besar. Karena itu ya wihara-wihara itu selalu ya menjadi ladang jasa yang baik, sehingga orang senang berdana wihara. Tapi kadang untuk pembangunan sekolah orang mikir-mikir, aduh, karena orang belum paham mengenai apa pentingnya sekolah, padahal membangun sekolah juga penting. Ya, membangun gedung sekolah penting sekali juga, ya. Karena untuk mendidik anak-anak supaya punya karakter Buddhis yang baik. Tapi membangun sekolah ini kadang-kadang umat masih belum memiliki antusiasme. Nah, tapi membangun wihara biasanya, oh ya semangat, ayo. Makanya wihara sebesar apa biasanya tetap jadi juga, sekalipun ya lama karena semua kan ada prosesnya. Nah, Bapak dan Ibu saudara-saudara, yang terakhir adalah menjernihkan batin. Menjernihkan batin adalah bawana. Jadi dana, sila, dan bawana. Dengan menjernihkan batin artinya memberi. Pada saat memberi itu dengan meditatif, seperti meditasi, konsentrasi. Nah, ketika kita berbuat baik dengan konsentrasi seperti meditasi, apalagi diliputi oleh pikiran cinta kasih, kasih sayang, pikiran tenang, pikiran senang, pikiran bahagia, inilah yang menjadi kekuatan dari memberi, dari berdana. Kekuatan artinya mendatangkan manfaat yang begitu sangat besar, jasa yang sangat besar apabila kita memberi dengan pikiran jernih, pikiran meditatif, pikiran tenang, pikiran yang diliputi ya oleh cinta kasih, kasih sayang. Pikiran yang terbebas dari loba, dosa, dan moha. Jadi tanpa loba, tanpa dosa, dan tanpa moha, aloba, adosa, dan amoha, maka itu menjadi kebajikan yang amat baik sekali. Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, marilah kita berbuat baik dalam kebersamaan ini, karena kita bersama-sama dari banyak wihara yang menjadi satu tujuan berbuat baik, kita digabungkan ya kehendak kita, tujuan kita dari berbagai kota, dari banyak orang ini untuk berbuat baik, ditujukan kepada sangga sebagai sangga dana di masa katina. Semogalah dengan perbuatan baik yang dilakukan secara bersama-sama dalam kebajikan yang indah ini, dalam kebersamaan, selain membawa persatuan, dan persatuan merupakan sebab kebahagiaan, tetapi ini juga menjadi kekuatan dari dhamma yang akan membuat kita lebih bersemangat lagi untuk di masa ya sekarang, di masa yang akan datang, belajar dan mempraktekkan ajaran Guru Agung Sama Sambuddha Gautama. Selamat berbuat kebajikan, selamat merayakan hari raya Katina Puja atau persembahan sangga dana di masa Katina. Semoga kita semua senantiasa
maju di dalam Dhamma. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.